wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya, wabarakatuh. saya Fahmi dari Tangerang. Belakangan ini beredar video pencopotan label agama tertentu, bukan Islam Buya, pada sebuah posko atau tenda bantuan korban gempa bencana alam gempa Cianjur. Tidak diketahui pihak mana yang mencopot label tersebut. Hanya saja video tersebut menimbulkan banyak polemik, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang jadi pertanyaan, apakah boleh kelompok agama tertentu memberikan bantuan untuk korban bencana alam kepada kalangan kaum muslimin, kemudian menonjolkan identitas agamanya dalam atribut mereka? Yang kedua, apakah tindakan kelompok yang orang tersebut yang mencopot label agama dibenarkan oleh syariat? Karena dikhawatirkan karena pencopotan itu karena mereka mengkhawatirkan ada misi lain dari bantuan tersebut, misalnya pemurtadan atau bentuk dakwah agama tertentu di tengah komunitas kaum muslimin yang terdampak bencana alam. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, dalam keadaan bencana yang harus kita suarakan adalah suara ini kemanusiaan. Seorang muslim harus tergugah hatinya untuk memberikan pertolongan, biarpun yang terkena bencana adalah bukan seorang muslim. Jadi yang kita bantu bukan saja seorang muslim. Iya, dan kita sebagai seorang yang beriman ya tentu membantunya karena Allah, kan begitu. Adapun di balik bantuan ini kalau mereka tertarik, ini adalah hal lain. Nah, begitu sebaliknya. Karena ini adalah sifatnya bencana nasional, ya sangat mungkin dong orang yang agama lain, karena mereka juga di agama mereka juga diseru untuk melakukan kebaikan, kemudian mereka juga datang ikut membantu, maka datanglah bantuan dari orang-orang di luar Islam. Nah, dalam hal ini sah-sah saja, dan kita seorang muslim, kita muslim nggak boleh melarang mereka. Karena ini adalah mereka ingin menolong. Hanya yang perlu dijaga adalah memang membuat tersinggung agama-agama yang lain. Iya. Sebenarnya perlu dibalik, seandainya kita membantu, misalnya di Bali sana ada bencana, semoga ya tidak ada. Kemudian kita ingin menolong, tentunya kita harus dengan ya menolong. Sifatnya menolong, jangan sampai mengganggu orang yang ada di sana dengan gaya apa untuk merayu atau dengan yang mencolok atau yang tampak di hati mereka bakal menjadi kecewa. Ya kan? Ini kan perlu dijaga perasaan itu. Memang di setiap agama punya misi untuk mengenalkan agamanya kepada umat. Karena semua orang kan meyakini agama tersebut. Tapi semua kan harus ada adab dan tata krama kan. Nah, jika ada bantuan-bantuan dari non-muslim misalnya ke lingkungan kaum muslimin, kami berharap kaum muslimin itu justru terpacu agar lebih semangat lagi. Iya. Artinya, yuk kita bergandengan, artinya yuk kita bersama-sama lah. Biar di situ malah terkontrol. Iya. Terkontrol sehingga mereka yang agamanya beda pun juga di saat membantu memang betul-betul karena kemanusiaan. Ya, yang jadi masalah adalah kitanya semakin jauh dengan wilayah tersebut, dan mungkin kita juga tidak perlu membuat juga yang menjadikan mereka kecewa, karena mereka membantu juga bisa jadi mereka harus laporan kepada yang memberinya. Jadi tolonglah dari kaum muslimin sendiri harus bijak, dan non muslimnya juga harus bijak. Kita perlu bijak dalam menangani hal-hal yang semacam ini. Yang penting segala sesuatu yang menjadikan sebab kita bermusuhan, berselisih paham, itu hendaknya kita hindari sebisa mungkin. Nah, adapun masalah mencopot, kalau memang ya pasti ada yang tidak terima dong, kok dicopot. Karena penempelan itu ada banyak tujuan. Ada memang tujuannya adalah untuk niat di dalam hati mereka ya untuk program-program agama mereka. Ada bisa juga itu adalah untuk dilaporkan karena harus kan selama ini kan ada dana ini disalurkan kemana dan sebagainya untuk menambah kepercayaan orang agar nanti lebih banyak. Semuanya masih mungkin itu semuanya. Akan tapi hendaknya dalam keadaan semacam ini semuanya harus meningkatkan adab, akhlak, bijak ya. Bukan hanya dengan gerudak-geruduk lah
dari yang non muslim pun kalau mau masuk ya tentunya harus ada adab. Nah, kalau bisa memang karena ini adalah wilayah kaum muslimin, alangkah bijaknya kalau memang harus ini bergandengan. Artinya bareng-bareng deh, yuk kita selesaikan bersama. Ini problemnya problem umat, bukan problem Nasrani, Hindu, Muslim, enggak. Ini umat semuanya. Dan di sana juga banyak umat Nasrani juga kan. Nah itulah. Jadi mohonlah dari semua pihak untuk bisa menjaga agar menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menjadikan kita bermusuhan. Jadi kalau spesial khusus masalah pencopotan kita tidak tahu cara nyopotnya seperti apa dan sebelumnya kayak apa kisahnya. Jangan-jangan memang yang masuk situ adalah kurang beradab sehingga perlu dicopot, kan begitu. Ya. Kita tidak tahu, makanya kita juga tidak gampang komentar-komentar semacam itu. Kita tidak tahu bagaimana pencopotannya, ya kan? Seperti itu. Intinya kalau memang dengan baik-baik dan normal, ya nggak perlu kita sampai mencopot begitu. Kalau ternyata itu lingkungan kaum muslimin dan mereka non muslim, kita umat Islam juga harus semangat dong. Kita harus lebih cepat. Karena mungkin mereka hanya memberikan bantuan, tapi kita kan memberikan pendidikan untuk memberikan wejangan, ketabahan, kesabaran. Ini tugas kita sebagai saudara kita seorang muslim. Kan mereka punya agama. Nah, jadi kita perlu turun juga kan begitu ya. Nah, kita ngirim ustadz-ustadz untuk membimbing mereka agar semakin dekat pada Allah dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jangan, maksud kami itu adalah kita menghindari juga gampang menuduh orang. Nah, tapi bisa jadi dicopot itu karena memang layak dicopot, karena memang dianya tidak bisa jadi kan harus dicopot karena apa? Dia membawa label agama, kemudian caranya nggak benar dan sebagainya. Maka dari itu mohon halnya demikian jangan jadi kita belum tahu pasti apa sebabnya, dan kita pun juga dengar berita dari saat ini. Intinya semua harus bijak, semua harus tulus, semuanya jujur, ya. Semua adalah kita menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semuanya akan mudah terselesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.